Ente tuh habaib. Hah? Ente tuh Habib ini. Wih. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Hah? Insya Allah dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Oh. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re. Sesuai dengan tajuk ya. Jadi ada salah satu kawan kita yang tidak mau disebut namanya dikarenakan masalah privasi lah, geng, ya. Dia kirimkan satu link video yang sangat-sangat menarik ya. Dan ini dia videonya. Waduh. Tajuknya ini cukup mengerikan ini ya. Video ini saya kutip dari channel Bang Syihabuddin Ahmad, geng, ya. Sebelumnya pernah saya reaction dikarenakan Bang Syihabuddin ini membahas tentang Mama Gufron. Nah itu ya, kalian pasti masih ingat lah ya, Mama Gufron ini ya. Hujan, berhenti atuh. Ini kasihan ibu-ibu sama bapak-bapak jauh loh naik sepeda motor. Sudah, berhenti. Memang babi yang gue nih. Diminta untuk klaim jadi Habib. Waduh, setahu saya, geng, ya, Habib itu adalah sebuah gelaran ya yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk penghormatan ya dan kecintaan untuk menyebut seseorang atau mungkin tokoh agama ya yang berperan dalam berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, serta yang paling penting adalah mempunyai silsilah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut pandangan saya, geng, ya. Tapi ini apa ini ya? Maksudnya gimana ini ya? Karena di gambar thumbnail ini ada gambar dari Haji Rhoma Irama, geng, ya. Lebih dikenal sebagai Bang Haji atau sang raja dangdut ini, geng, ya, yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat suka sekali dengan Rhoma Irama ini karena memang dari saya kecil ya, bapak saya, ayah saya itu selalu mendengarkan lagu-lagu Rhoma Irama, geng, ya. Meskipun ini lagu dangdut, tapi lagu dangdut ini bukan kaleng-kaleng ya, karena di lagu-lagu yang selalu diciptakan oleh Rhoma Irama ya, banyak sekali unsur-unsur dakwah, geng, ya. Misal lagu judi ya. Meracuni pemikiran, itu judi. Bohong kalau kamu menang, itu awal dari kekalahan. Itu yang paling terkenal ya. Ada lagi lagu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi saya sangat mengagumi sekali Rhoma Irama, geng, ya, karena dia selalu menciptakan lagu-lagu yang berunsur dakwah, geng, ya. Oke lah, kita akan nonton seperti apa videonya, tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. So, dari tajuk video ini, geng, ya, tajuknya adalah diminta untuk jadi Habib ya. Respon penyanyi legendaris Indonesia Rhoma Irama ini sangat mengejutkan. Oke, kita akan lihat, geng, seperti apa videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang perkiraan, tekan butang ya, YouTube sekarang. Jika video subscribe-nya, geng, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Memandaikan umat. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video yang saya dimaklumkan bahawa video ini telah viral beberapa bulan lepas, mungkin dalam bulan Jun. Tetapi hari ini jadi viral lagi dan diberikan video itu kepada saya untuk saya berikan ulasan. Apa video berkenaan? Jom kita tonton video ini sama-sama. Demi Allah, Oh, ini. bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Wih. Ente
ente mesti datang ke Rabithah, ya, harus terima sertifikat. Hah? Insya Allah dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Warganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang, Anda tuh Habib. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Masya Allah, saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalwikan juga nih. Yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Waduh. Ini topiknya agak berat ini Kang ya. Oke, kita dengarkan sampai dengan selesai agar tidak salah paham ya. Kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, Haji Roma Irama, dia sumpah atas nama Allah bahawa apa yang dia sebutkan ia adalah hak. Bahkan dia siap sedia dilaknat oleh Allah SWT jika dia berkata bohong. Dalam video yang kita tengok tadi, kita tengok macam mana Haji Roma Irama ada sebut tentang ada seorang Habib telefon dia dan mendakwa bahawa Haji Roma ni adalah Habib dan disuruh untuk ambil sijil Habib daripada Rabithah Alawiyah Ba'alawiyah. Tetapi Haji Roma dia bertindak kritis dalam bab ni dan sedar diri bahawa beliau bukan berketurunan Habib. Lalu dia sanksi dengan penisbahan Habib kepada tokoh-tokoh yang lain. Boleh jadi ia disebabkan mahu mendakwa bahawa Indonesia dimerdekakan oleh para Habib. Ini satu usaha untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama, kata Haji Roma Irama. Sahabat-sahabat, jangan sebut bahawa isu ini hanya isu terpencil di Indonesia sahaja. Ini adalah isu rumpun yang berkaitan agama yang sepatutnya kita bahas sama-sama. Sahabat-sahabat, pendedahan daripada Haji Roma Irama ini menjadikan kita tertanya-tanya, apakah memang ada usaha-usaha untuk melakukan pemalsuan keturunan sehingga menisbahkan kepada keturunan Rasulullah SAW dalam kalangan Rabithah Alawiyah Ba'alawiyah? Sebelum dilanjutkan akan saya jawab. Ada banyak ya, ramai Habib yang ada di Indonesia, geng. Tapi kejelasannya itu Habib betul atau tidak, aku nggak tahu, tak pasti ya. Dikarenakan memang ada 1-2 orang Habib yang saya percayai, tapi untuk yang lainnya tentunya belum boleh percaya 100% ya. Dikarenakan ya itu, kita nggak tahu keturunannya itu betul atau tidak Habibnya itu, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas fenomena itu ada banyak sekali Habib-Habib yang ada di Indonesia. Kalau itu Habib itu betul atau tidak, aku sendiri juga nggak tahu, geng ya. Oke, kita lanjut lagi. Soalan susulan kita ialah, apakah semudah itu menjadi Habib sekarang ni? Nah, jadi sebelum kita nak ulas lanjut, mari kita fahami beberapa istilah jargon terlebih dahulu. Yang pertama, nasab. Nasab ni adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada garis keturunan atau asal usul seseorang. Dalam konteks Islam, nasab adalah sangat penting kerana ia berkaitan dengan silsilah keluarga, identiti dan kehormatan seseorang. Yang kedua, Habib ataupun Habaib. Dalam konteks Islam khususnya di dunia Melayu dan beberapa negara Islam lain, istilah Habib ataupun Habaib ni adalah jamak daripada Habib. Ia merujuk kepada gelaran yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Hasan dan Husain yang dikenali sebagai Sayyid ataupun Syarif. Itu dua istilah jargon yang kita kena tahu bila kita bincang dalam bab ni. Yang kedua, kita kena kenal juga dua tokoh, dua nama yang penting dalam isu hari ini. Yang pertama, Rabithah Alawiyah Ba'alawiyah. Rabithah Alawiyah adalah sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang didirikan untuk memelihara dan menggabungkan keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Sayyid atau Syarif, khususnya dari jalur Ba'alawi. Rabithah Alawiyah Ba'alawiyah
dia merujuk kepada keturunan Alawiyah ataupun Alawiyah dari keturunan Hadramaut di Yaman yang terkenal sebagai Ba'lawi. Ba'lawi ini dia rujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Sayyidina Husain yang kemudian keturunannya menetap di Hadramaut Yaman. Gelaran Ba'lawi itu sendiri dia ambil dari nama leluhur mereka, iaitu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama, Rabitah Alawiyah. Yang kedua ialah siapa Haji Roma Irama yang kita tengok tadi. Haji Roma Irama adalah seorang pemuzik legend, pelakon dan juga tokoh politik di Indonesia. Dikenali sebagai Raja Dangdut. Beliau telah memainkan peranan besar dalam mempopularkan muzik dangdut dan menggunakan seni sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral, sosial dan juga keagamaan. Selain jadi Roma Irama ini, geng, ya, beliau ini adalah gelarannya itu Raja Dangdut, rajanya dangdut yang ada di Indonesia. Jadi bukan dangdut-dangdut yang koplo, yang goyang, hehe, bukan ya. Jadi ini dangdutnya lebih kepada dangdut religi, geng, ya. Jadi menyampaikan pesan moral, ya, pesan-pesan agama begitu, geng, ya. Jadi banyak sekali lagu-lagunya. Nah ini ya di list-list ini. Nah seperti ini, geng. Nah itu, geng, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang saya sendiri ya sangat fans sekali, sangat meminati, kagum sekali dengan Haji Roma Irama ini, geng, ya. Dari kecil dulu saya selalu mendengarkan, geng, ya, sampai sekarang ini ya. Oke, lanjut. Selain itu, Haji Roma Irama juga aktif dalam dunia politik dan telah menubuhkan satu parti idaman. Pengaruh dia dalam dunia muzik dan budaya Indonesia sangat-sangat besar dan beliau terus dihormati sebagai salah satu ikon paling penting dalam sejarah muzik Indonesia. Beberapa tahun ni beliau aktif membuat podcast di channel YouTube beliau. Sahabat-sahabat, di dalam video yang kita tonton jelas-jelas menunjukkan Haji Roma Irama menolak tawaran untuk menjadikan dia Habib. Dia tahu dia akan dipergunakan kerana status sosialnya yang tinggi dalam masyarakat. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Kerana kesan daripada menyandarkan nasab orang lain kepada diri sendiri, terutamanya menyandarkan kepada keturunan Nabi, adalah satu kesan yang buruk. Ia adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Sesiapa yang mengaku-ngaku berayah bukan kepada ayahnya yang sebenar, padahal dia tahu bahawa itu bukan ayahnya, maka syurga haram atasnya. Sahabat-sahabat, di sini kita bisa lihat ya, barang siapa yang mengaku anak dari selain ayahnya padahal dia tahu bahwa yang dia bukan ayahnya, haram masuk surga, geng. Nah, jadi hati-hati untuk Habib-habib yang ada di luar sana yang mengaku Habib, ya, hati-hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ini menekankan tentang larangan keras terhadap seseorang yang mengaku nasab kepada orang lain selain daripada ayah kandungnya yang sebenar. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Haji Roma dengan menafikan bahawa dia adalah keturunan Habib dan tak mau untuk nak pergi ikut apa yang disebutkan, ditawarkan oleh Habib itu, itu adalah satu perkara yang benar. Pun begitu, sahabat-sahabat, ada manusia yang sanggup melakukan pembohongan nasab hanya kerana mahukan kepada kemuliaan di atas dunia. Orang seperti ini tidak jauh jika disamakan dengan orang yang menjual agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, "Madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafid dinihi." Tiada dua ekor serigala yang lapar dihantar ke kawanan kambing yang lebih merosakkan berbanding tamaknya seseorang terhadap harta dan kedudukan merosakkan agamanya. Hadis ini, sahabat-sahabat, menggambarkan bahaya tamak terhadap harta dan kedudukan yang boleh merosakkan agama seseorang lebih daripada buasnya dua ekor serigala lapar yang dilepaskan ke kawanan kambing. Itulah hakikat yang berlaku pada hari ini. Kejahatan orang yang mengaku beragama, mengaku keturunan Nabi, tapi sebenarnya perbuatan-perbuatan mereka lebih jahat daripada iblis. Untuk berdisiplin di dalam menerima ilmu sehingga dapat menilai pemalsuan yang sengaja dibuat-buat dalam agama ini. Sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk kita sama-sama manfaatkan
memanfaatkan satu disiplin, iaitu disiplin ilmu hadis yang para ulama kita telah susun zaman berzaman bagi memisahkan kita daripada sebarang pemalsuan. Bahkan ilmu hadis juga bukan hanya bermanfaat kepada penisbahan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi ia juga bermanfaat menjadi filtration terhadap sebarang berita yang kita terima. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya berharap cerita seperti ini hanya kekal di Indonesia dan akan tamat di Indonesia dan tidak akan berlangsung di Malaysia. Kerana Rabitah Alawiyah juga berada di Malaysia dan kita berharap ia tidak membawa masalah yang berada di Indonesia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adakah sahabat-sahabat yang menonton hari ini dapat satu ilmu yang bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Anda juga boleh meriahkan di bahagian komen untuk komen-komen, berikan komentar, berikan cadangan, berikan pandangan anda di bahagian bawah. Dan kalau anda nak cadangkan apa-apa video untuk diri, Ya, intinya geng, las-las video ini akhirnya ya impactnya saya sebagai orang Indonesia ikut malu juga geng ya. Karena memang masalah ini ya ternyata sudah banyak yang tahu di Malaysia geng ya. Aduh, Habib bisa mendaftar ya, dapat sertifikat, dapat sebuah piagam ijazah pengakuan begitu kan. Wah, ini Habib ini. Padahal ya belum tentu itu Habib ya kan ini. Aduh. Itulah geng. Sampai membuat sertifikat ya kan, ambil sertifikat di kantor, gua bayarin, langsung dapat titel Habib instan. Waduh. Jadi seperti apa ya, memanfaatkan titel Habib tersebut ya kan. Kalaupun itu Habib ya belum tentu Habib juga. Nah kan geng ya. Jadi gimana menurut kalian geng? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Saya tetap mendukung apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila kalau ada kesalahan kata-kata dari awal video sampai di akhir video ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di sini. Ya. Dan akhirnya saya warang pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.